Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah. Dalam mengikuti pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan materi ini, akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ninik Nismawati. Hadir, Kak. Baik, yang kedua, Sasminta Dewi. Hadir, Kak. Adapun indikator pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama yaitu adik-adik diharapkan mampu memahami pengertian lembaga atau instansi pemerintah. Yang kedua, adik-adik diharapkan mampu memahami tujuan akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu adik-adik diharapkan mampu memahami jenis-jenis transaksi pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu pengertian pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Baiklah, pada materi pertama yaitu pengertian akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan informasi berkaitan dengan keuangan pemerintah meliputi pencatatan, pelaporan, transparansi, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi pemerintah daerah. Pada dasarnya, tujuan akuntansi pemerintah sama dengan tujuan akuntansi bisnis, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transaksi pemerintah daerah. Yang pertama yaitu pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Selanjutnya yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas yang dapat mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Selanjutnya yaitu aset daerah. Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat masa lalu dan dari manfaat ekonomi. Aset dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Selanjutnya yaitu kewajiban daerah. Kewajiban meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu ekuitas dana daerah. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah dalam neraca pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu pengertian pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Yang pertama yaitu sistem pembukuan tunggal atau single entry. Sistem pembukuan tunggal atau tata buku adalah sistem pencatatan akuntansi yang dalam hal ini setiap kejadian transaksi akuntansi hanya dicatat 1 kali. Dan yang kedua yaitu sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem pembukuan berpasangan setiap transaksi akuntansi akan dicatat 2 kali. Artinya pada setiap transaksi terdapat 2 rekening atau akun yang akan dipengaruhi dalam sistem pembukuan berpasangan dikenal dengan istilah debit dan kredit. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Saya, Kak. Ya, Saya, silakan. Kak. Ya, silakan.
Apa perbedaan Apa perbedaan antara pencatatan, dan pelaporan, dan transparansi pada pengertian akuntansi pemerintah? Makasih, Kak. Makasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pencatatan itu dapat disebut sebagai pembukuan yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Selanjutnya yaitu pelaporan, yang artinya semua cara digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan tersebut, atau yang biasa kita kenal dengan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu transparansi, ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. Apakah adik-adik masih ada yang kurang dipahami? Tidak, Kak. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.